Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar kalian dimanapun berada. Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Rapot Radio on Podcast, di mana selama kurang lebih 30 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan sejumlah informasi. Mulai dari informasi mengenai cuaca hari ini di berbagai daerah di Maluku, kemudian juga akan ada informasi gelombang, ada peringatan dini dari BMKG, lalu ada juga informasi mengenai gempa bumi yang terdeteksi untuk hari ini tentunya dari BMKG, lalu ada jadwal kapal dan juga akan ada 3 berita yang akan kita bahas di sini. So Tribuners, untuk kalian yang mau bergabung, silakan bergabung melalui live kanal YouTube Tribun Ambon ya. Hari ini kita hanya live di satu platform yaitu YouTube saja. Nah, kalian yang punya pertanyaan atau requestan berita, silakan di komen aja ataupun yang mungkin ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada sahabat ataupun kerabat yang ingin berkirim-kirim salam yang lagi berjauhan ya, silakan banget Tribuners. Sambil mungkin yang lagi rehat kerja bisa gabung, yang lagi di rumah aja juga bisa gabung. Oke, kita mulai dengan informasi cuaca dulu Tribuners. Kita punya informasi cuaca di Maluku ya, dari berbagai daerah pada 9 September 2025 hari ini, dan prediksinya itu hampir semua wilayah hujan ringan. Nah, yang pertama ada Maluku Tengah dengan cuacanya hujan ringan, suhu udara di 17 sampai 26 derajat Celcius, kemudian kelembapan udaranya di 78 sampai 99%. Sementara untuk Maluku Tenggara, cuacanya hujan ringan, kemudian suhu udaranya di 26 sampai 27 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 80 sampai 86%. Kemudian ada Kepulauan Tanimbar dengan cuaca berawan. Kemudian suhu udara di 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 69 sampai 95%. Lalu ada Pulau Buru dengan cuaca hujan ringan, suhu udara 20 sampai 29 derajat Celcius, lalu kelembapan udaranya di 87 sampai 98%. Next, ada Seram bagian timur dengan cuaca hujan ringan, suhu udara di 21 sampai 28 derajat Celcius, kemudian kelembapan udaranya di 82 sampai 99%. Lalu ada Seram bagian barat dengan cuacanya hujan ringan, suhu udara di 20 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 85 sampai 99%. Berikutnya ada Kepulauan Aru dengan cuaca hujan ringan, suhu udara 23 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 75 sampai 97%. Ada Maluku Barat Daya dengan cuaca berawan, suhu udaranya di 27 sampai 31 derajat Celcius, kemudian kelembapan udaranya di 82 sampai 85%. Selanjutnya ada Buru Selatan dengan cuaca hujan ringan, suhu udara di 18 sampai 27 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 70 sampai 99%. Untuk Kota Ambon Tribuners, sesuai prediksi memang lagi hujan ringan ya cuacanya dengan suhu udara 23 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 84 sampai 97%. Yang terakhir ada Kota Tual dengan cuaca hujan ringan, suhu udara 27 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 74 sampai 84%. Yang lagi mau keluar rumah, yang motoran silakan dipersiapkan mantelnya karena untuk Kota Ambon lagi hujan ringan. Yang tidak motoran, yang mau jalan kaki dipersiapkan payungnya juga.
Next kita ke informasi mengenai tinggi gelombang hari ini Tribuners. Dari data BMKG, tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter itu berpeluang terjadi di beberapa perairan. Yang pertama ada perairan Kepulauan K, ada perairan selatan Kepulauan Aru, perairan barat Kepulauan Tanimbar, kemudian perairan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, perairan Kepulauan Sermata, Kepulauan Leti, perairan Kepulauan Wetar, Laut Arafuru bagian barat, dan Laut Arafuru bagian tengah. Nah, tentunya Tribuners, saran keselamatan dari BMKG harap diperhatikan risiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran untuk perahu nelayan apabila kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Sementara untuk kapal tongkang itu apabila kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter. Untuk kapal feri apabila kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter. Terakhir untuk kapal ukuran besar seperti kapal kargo atau kapal pesiar itu apabila kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4 meter. Tentunya kepada masyarakat yang tinggal dan juga beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi diharapkan untuk selalu waspada. Selanjutnya Tribuners, kita punya informasi mengenai gempa yang terdeteksi per 9 September hari ini. Dari BMKG sendiri itu ada 4 kali ya gempa yang kemudian terjadi. Yang pertama di pukul 4:56 pagi waktu Indonesia Timur. Itu terjadi gempa dengan magnitudo 3,3 di 11 km barat daya Tehoru, Maluku Tengah. Kemudian di 61 km timur Masohi, Maluku Tengah di kedalaman 10 km. Berikutnya di pukul 9:26 itu terdeteksi gempa dengan magnitudo 3,2 di 26 km timur laut Ambalau, Buru Selatan, kemudian di 50 km barat daya Kepulauan Manipa, Seram bagian barat di kedalaman 5 km. Lalu di pukul 12:36 juga terdeteksi gempa dengan magnitudo 3,4 di 65 km utara Banda, Maluku Tengah. Kemudian di 70 km tenggara Tehoru, Maluku Tengah di kedalaman 6 km. Kemudian yang terakhir itu di pukul 15:02 waktu Indonesia Timur. Juga terdeteksi gempa dengan magnitudo 3,4 di 14 km barat laut Taniwel, Seram bagian barat, dan juga di 34 km timur laut Piru, Seram bagian barat di kedalaman 19 km. Berikutnya Tribuners, kita punya informasi mengenai jadwal kapal untuk kalian yang mungkin ingin bepergian ke luar pulau yang ada di Maluku ataupun ke daerah lain di Indonesia. Yang pertama, kita punya jadwal kapal Ngapulu. Nah, untuk kapal Ngapulu ini pada 9 September jam 6 sore nanti itu berangkat dari Namlea pada jam 6 sore, lalu akan tiba di Ambon pada 10 September besok di pukul 00:01. Baru memasuki tanggal 10 ya Tribuners. Kemudian dari Ambon akan berangkat 10 September di jam 4 pagi atau 4 subuh, lalu tiba di Ternate pada 11 September
di pukul 00.01 juga. Lalu nanti berangkat dari Ternate itu 11 September di jam 2 pagi dan tiba di Jailolo pada 11 September di jam 4 pagi, sorry. Kemudian berangkat dari Jailolo itu 11 September di pukul 6 pagi Tribuners, kemudian tiba di Bitung pada 11 September di jam 3 sore. Dari Bitung berangkatnya 12 September jam 6 pagi lalu tiba di Jailolo kembali pada 12 September di jam 4 sore. Lalu dari Jailolo berangkatnya 12 September jam 6 sore Tribuners dan tiba di Ternate pada 12 September di jam 8 malam. Dari Ternate berangkatnya 12 September pada pukul 10 malam lalu tiba di Ambon 13 September di jam 6 sore. Lalu dari Ambon Tribuners berangkatnya 13 September di jam 9 malam dan tiba di Namlea pada 14 September di jam 2 pagi. Dari Namlea berangkatnya 14 September jam 4 pagi lalu tiba di Bau-Bau pada 15 September di jam 2 pagi. Nah, kita update-nya sampai tanggal 15 dulu. Nanti akan kita update lagi di hari Kamis Tribuners di rapot. Berikutnya ini kita punya jadwal kapal Pangrango, KM Pangrango yang pada 9 September tiba di Saumlaki sebentar malam nanti jam 9, kemudian berangkat dari Saumlaki 10 September jam 1 dini hari dan akan tiba di Banda pada 11 September di jam 5 pagi. Dari Banda berangkatnya 11 September jam 2 siang, lalu tiba di Ambon pada 11 September di jam 10 malam. Next ada jadwal KM Sangyang yang pada 9 September tiba di Banda pada pukul 5 pagi tadi, kemudian berangkat dari Banda pukul 7 pagi, lalu tiba di Geser sebentar jam 5 sore ya, nanti berangkat dari Geser jam 7 malam, kemudian tiba di Fakfak besok 10 September di pukul 8 pagi. Dari Fakfak berangkatnya itu jam 5 sore dan tiba di Geser kembali pada 11 September di jam 6 pagi. Dari Geser berangkatnya 11 September jam 8 pagi, kemudian tiba di Banda pada 11 September di jam 5 sore. Kemudian berangkat dari Banda 11 September jam 7 malam dan akan tiba di Ambon pada 12 September di jam 12 siang. Kemudian dari Ambon berangkatnya 12 September di pukul 23.59 dan tiba di Namlea pada 13 September di jam 10 pagi. Dari Namlea berangkatnya 13 September jam 3 sore Tribuners, kemudian tiba di Sanana pada 14 September di jam 6 pagi. Nah, itu untuk jadwal kapal yang kalau di Ambon berlabuhnya di pelabuhan Yosudarso Tribuners. Sementara untuk jadwal kapal di pelabuhan Slamet Riyadi atau biasa disebut pelabuhan kecil, untuk hari Selasa ada kapal Cantika Lestari 8A dari Ambon menuju Namlea yang akan berangkat pada pukul 9 malam nanti. Lalu ada kapal ke Maluku Utara, ada Cantika Lestari 10C yang melayani rute Ambon menuju Buano, kemudian Kobi Sadar dan juga Weda yang berangkat pada pukul 12 siang tadi. Selain itu untuk hari Rabu Tribuners
Itu ada KM Permata OB dengan rute yang dilewati Ambon menuju Sanana, Ternate, Jailolo, dan juga Manado, yang berangkat pada pukul setengah 7 malam. Lalu ada Cantika Lestari 5E dari Ambon menuju Ambalau, Namrole, Leksula, yang berangkat pada pukul 9 malam, tapi hanya ada di hari Senin dan juga hari Kamis ya, lusa. Sementara untuk hari Selasa juga ada Sabuk Nusantara 33 yang berangkat dari Ambon pada pukul 8 malam Tribuners dengan rute yang dilewati Ambon menuju Ambalau, Wamsisi, kemudian Namrole, Leksula, Tifu, Waimulang, dan juga Fogi. Kemudian nanti akan kembali ke Ambon dengan rute yang sama. Hari Senin juga kemarin Tribuners ada kapal Teratai Prima 1 dari Ambon menuju Buano, kemudian Fluk, Tepaya, Oci, Wayalowar, Soligi, dan juga Kawasi yang berangkat pada pukul 3 sore. Dan juga hari Senin kemarin ada Cantika Lestari 77B dengan rute Ambon, kemudian menuju Damer, Moal, Leti, Kisar, dan juga Lurang yang berangkat pada pukul setengah 8 malam. Nah, Tribuners yang ingin ke Pulau Buru, Namlea ya, selain bisa menggunakan kapal cepat yang ada di Pelabuhan Slamet Riyadi, kalian juga bisa menggunakan feri yang ada di Pelabuhan Penyeberangan Galala menuju Namlea. Namun untuk malam ini itu tidak ada operasional dari Galala, hanya ada dari Namlea menuju Galala saja karena hanya ada satu feri yang beroperasi yaitu KMP Wayangan, sementara dua feri lainnya sedang docking atau sementara tidak beroperasi karena masih dalam perbaikan. Kemudian yang untuk kalian yang mau ke Seram bagian barat, kemudian Maluku Tengah ataupun juga SBB, bisa menggunakan feri yang ada di Pelabuhan Penyeberangan Hunimua menuju Waipirit. Itu ada 4 feri yang beroperasi dengan 13 trip dari pukul setengah 6 pagi sampai pukul 9 malam. Lalu yang mau ke Maluku Tengah ya, ke Amahai, Seram Selatan, dan seterusnya juga bisa menggunakan kapal cepat dari Pelabuhan Penyeberangan Tulehu menuju Pelabuhan Penyeberangan Amahai. Sementara feri yang biasanya beroperasi dari Pelabuhan Penyeberangan Tulehu menuju Pelabuhan Ina Marina sementara lagi docking atau lagi tidak beroperasi. Berikutnya Tribuners, kita udah ke segmen terakhir ya mengenai ada 3 informasi yang akan kita bagikan di sini. Yang pertama mengenai reshuffle menteri atau kabinet Prabowo. Tribuners, ya, kita tahu ya Tribuners, kalian juga mungkin udah mengikuti perkembangan berita beberapa hari ini. Jadi Presiden Prabowo Subianto itu merombak atau mereshuffle sejumlah jajaran kabinet merah putih di 5 kementerian. Dan hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi di kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Senin kemarin. Nah, 5 kementerian tersebut Tribuners yang dirombak atau di reshuffle ini yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang dipimpin oleh Budi Gunawan, kemudian Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Lalu juga ada Kementerian Koperasi yang dipimpin oleh Budi Ari Setiadi, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dipimpin oleh Dito Aryo Tejo.
Dan hari Senin sore kemarin ya Tribuners, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 4 menteri dan juga 1 wakil menteri di Istana Negara Jakarta Pusat. Nah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa reshuffle kabinet ini bukan bertujuan menghapus para menteri era pemerintahan Presiden ke-7 di era Presiden Joko Widodo ya Tribuners. Tapi Prasetyo menjelaskan bahwa para menteri yang dilantik pada hari Senin kemarin itu merupakan putra terbaik yang dimiliki bangsa Indonesia. Kemudian pemilihan menteri tersebut juga merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo. Nah, untuk para menteri dan juga wamen yang dilantik berdasarkan keputusan Presiden nomor 86 tahun 2025 ya Tribuners, Kepres ini mengangkat Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, kementerian baru, dan juga Dhanil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah. Lalu ada Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Lalu ada Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI dan Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi. Kelimanya ini kemudian disumpah bersamaan oleh Presiden Prabowo sesuai kepercayaan agama Islam. Dan tentunya dalam sumpah tersebut mereka bersumpah dalam menjalankan tugas dan jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan dan akan bekerja sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab. Dan untuk isu yang beredar mengenai kemunduran Sri Mulyani dari Kementerian Keuangan Tribuners dibantah ya oleh Istana. Nah, Mensesnek Prasetyo Hadi membantah bahwa Sri Mulyani mengundurkan diri dari posisi Menteri Keuangan sehingga di reshuffle. Presiden Prabowo Subianto mencopot Sri Mulyani dan menunjuk Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan pada pelantikan di Istana Negara Jakarta. Itu bukan karena alasan kemunduran. Namun memang ada evaluasi tentunya yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ya Tribuners sehingga mengambil keputusan untuk mereshuffle jajaran menterinya. Dan Prasetyo mengatakan juga bahwa banyak pertimbangan Presiden mengganti Sri Mulyani. Namun ia meminta publik untuk tidak mempertanyakan apakah Sri Mulyani mundur ataupun tidak. Dan tentunya ya Tribuners, para menteri yang kemudian diganti atau di reshuffle ini menerima dengan sangat lapang dada ya keputusan dari Presiden Prabowo. Dan tentunya kita semua berharap supaya para menteri yang sudah dilantik dapat menjalankan tugas dengan baik, dan kalau bisa nanti ketika memberikan keterangan-keterangan atau statement-statement di ruang publik bisa lebih berhati-hati dan diusahakan untuk tidak menyakiti hati rakyat ya. Jangan sampai ada rakyat yang kemudian merasa tersinggung atau tersakiti dengan berbagai ucapan dari para menteri yang kemudian baru dilantik ini. Dan semoga dijauhkan dari keinginan untuk korupsi dan lain sebagainya ya. Nah, sementara itu Tribuners, mengenai pencopotan beberapa menteri ini, ketika dimintai keterangan oleh awak media, beberapa pimpinan partai seperti sebut saja ada Caimin yang merupakan pimpinan partai PKB memilih untuk enggan menanggapi hal tersebut.
Ya, semoga menteri yang baru ini bisa membawa perubahan yang lebih baik tentunya di bidang atau tugas mereka masing-masing. Dan selanjutnya Tribuners, kita beralih ke informasi di daerah ya, atau informasi lokal. Yang pertama kita punya berita mengenai polisi yang menyita miras dan juga puluhan liter minyak tanah subsidi di Pelabuhan Kobi, Maluku Tengah. Jadi Tribuners, Kepolisian Subsektor Kobi, Kabupaten Maluku Tengah itu menyita ratusan minuman keras dan juga puluhan liter minyak tanah subsidi di Pelabuhan Kobi, Kecamatan Seram Utara. Dan dalam keterangannya pada hari Senin kemarin, Kapolsek Wahai Kompol Tommy Siahaya mengatakan bahwa personel pengamanan yang dipimpin oleh Kapol Subsektor Kobi Ibda Ismail Opu Olat bersama anggota telah melaksanakan pengamanan dan juga sweeping miras. Dan sweeping ini dilakukan di Pelabuhan Penyeberangan Kobi Sadar dan dilaksanakan pengamanan dan sweeping miras di kapal cepat Cantika 10C dari Ambon dengan tujuan Weda. Yang tadi sempat dimention ya di jadwal kapal. Ya, Cantika Lestari 10C dengan rute dari Ambon, Kobi Sadar tadi, dan nanti berakhir di Weda, tempat duit berputar-putar. Nah, Tribuners, untuk jumlah miras yang diamankan itu antara lain ada Shopee sebanyak 180 liter, kemudian 10 botol Aqua Shopee juga, lalu ada Angker Stout 5 botol, ada bir kaleng 6 botol, dan juga gelas kecil 2 buah. Nah, sementara jumlah minyak tanah subsidi yang diamankan diantaranya ada 4 gen ukuran 5 liter dengan jumlah 20 liter. Dan dalam keterangannya, Kapolsek menuturkan bahwa tujuan pengamanan ini yakni menindak pelanggaran hukum terkait penyelundupan dan juga peredaran minuman keras ilegal. Tentu ini untuk mencegah penumpang dan juga awak kapal membawa minuman keras ilegal serta memastikan keamanan dan ketertiban di kapal dan juga pelabuhan. Nah, usai menyita miras ilegal yang ditemukan Tribuners, Kompol Tommy ini kemudian atau para pelaku ini ya kemudian diamankan di kantor polisi subsektor Kobi. Miras dan juga minyak tanahnya yang tadi kemudian diamankan di Polsek Kobi. Nah, dan atas temuan ini kepolisian mengimbau tentunya kepada penumpang jika melihat sesuatu yang mencurigakan atau berpotensi membahayakan segera melapor petugas keamanan pelabuhan atau ABK. Ia juga menyampaikan agar penumpang kapal tidak merokok di dalam kamar maupun di ruang penumpang istirahat untuk mencegah terjadinya kebakaran di atas kapal. Tuh, yang suka merokok didengar ya. Terakhir Tribuners, kita punya informasi ini mengenai aksi bersih-bersih pantai dan juga tanam mangrove di Poka yang dilakukan oleh Fakultas Perikanan dan juga Ilmu Kelautan Universitas Patimura. Dalam rangka memperingati Disnatalis ke-43, Tribuners, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan atau FPIK Unpati
membuat aksi peduli lingkungan pada hari Selasa hari ini. Dan kegiatan ini dijalankan berupa bersih-bersih pesisir pantai dan juga penanaman mangrove di kawasan Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku. Dari pantauan reporter kami di lapangan Tribuners, kegiatan dimulai sekitar pukul 8 pagi melibatkan seluruh sivitas akademika FPIK, mulai dari tenaga pengajar sampai dengan mahasiswa. Tentunya semangat gotong royong terhadap lingkungan terlihat saat mereka bersama-sama memungut sampah yang berserakan di sepanjang garis pantai. Pantai-pantai kita tuh cantik-cantik banget, manis-manis, tapi sayangnya memang banyak sampah yang kemudian menghiasi pantai-pantai nan cantik tersebut. Nah, kurang lebih Tribuners, mereka melakukan pembersihan ini selama 1 jam sampai dengan jam 9 pagi dan berhasil mengumpulkan sebanyak 1 ton lebih sampah. Dan sampah-sampah ini kemudian dibawa langsung ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Dan tidak hanya itu, mereka juga menanam sekitar 200 anakan mangrove di area pesisir sebagai upaya untuk rehabilitasi lingkungan dan juga pelestarian ekosistem laut. Ketua Panitia Kegiatan Tribuners France de Siloki menjelaskan bahwa aksi ini bukan sekadar seremonial belaka, namun lebih pada bentuk nyata kontribusi akademisi terhadap isu lingkungan di daerah pesisir. Ya, tentu ya kita semua harus memperlihatkan kepedulian kita terhadap lingkungan. Dan mereka tentunya, ya ketua panitia mengatakan bahwa mereka adalah bagian dari akademisi dan juga mahasiswa yang merupakan agen untuk menjaga, memelihara dan melestarikan pantai-pantai yang ada di Kota Ambon tentunya. Kemudian beliau juga mengingatkan dan berharap masyarakat bisa lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga laut dan juga dampak dari sampah-sampah yang berserakan tersebut. Dan melalui kegiatan ini pula Tribuners, minimal mereka itu memberikan edukasi bahwa jangan membuang sampah sembarangan apalagi ke laut. Ingat ya, buanglah sampah pada tempatnya dan buanglah mantan pada pacar barunya. Nah, Tribuners, informasi dari Pantai Poka ini menjadi akhir di rapot kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung. Nanti kita ketemu lagi di hari Kamis ya di rapot. Masih bersama saya Putri Utami tentunya. Jangan bosan-bosan Tribuners. Untuk kalian yang mau mengupdate informasi seputar Maluku, silakan mengupdate di portal kami www.tribunambon.com, ataupun juga bisa ke berbagai akun media sosial kami mulai dari Facebook, YouTube, Instagram, TikTok dan juga Twitter, atau juga ada saluran WA-nya. Oke, akhirnya ya saya Putri Utami pamit. Sampai jumpa. Selamat sore, Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.